Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita sama-sama akan membahas tentang berita-berita yang sudah menjadi konsumsi publik. Video kali ini seperti biasa membuka ruang diskusi publik terhadap pemberitaan-pemberitaan atau informasi-informasi yang sudah beredar di sosial media maupun media mainstream. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendukung Roy Suryo CS dan juga pendukung Pak Jokowi. Pasti ada cerita-cerita yang baru setiap harinya yang saya pikir ini patut untuk disajikan kepada kalian semua, dan saya berharap semoga kalian semua merasa terhibur dengan video-video yang akan saya tampilkan. Kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan videonya. Yang pertama, captionnya seperti ini teman-teman ya. Ilmunya lebih tinggi, presiden pun mereka omelin. Saya tampilkan dulu captionnya. Nah itu ya. Ilmunya katanya lebih tinggi, presiden pun mereka omelin. Secara teknis ya memang rakyat itu adalah atasannya presiden teman-teman ya. Tapi rakyat juga harus bisa menghormati pemimpin. Ya gimana ya, rakyat itu pemimpin dari presiden. Tapi jangan sampai juga rakyat itu semena-mena terhadap presiden ya. Harus ada saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita putar dulu. Jangan kami dijerat dengan KUHP yang sekarang ini disahkan. Dan minta izin kepada Pak Prabowo. Izinkan kami emak-emak ini berdemo. Izinkan kami emak-emak ini bersuara. Karena disebut. Silakan Pak Prabowo bahkan welcome sekali kalau ada yang berdemo. Silakan berdemo. Asal jangan sampai ada kerusuhan Bu ya. Jangan sampai ada kerusuhan. Mau demo silakan aja demo. Itu adalah suatu hal, tindakan yang dilakukan oleh rakyat yang dijamin oleh konstitusi Bu. Silakan Bu berdemo. Ya ngapain marah-marah. Bapak banyak pengkhianat. Izinkan kami Pak terus di jalan. Terus bersuara. Hanya Izinkan kami Pak terus di jalan. Wah, yang penting jangan jadi anak jalanan ya Bu ya. Saya tuh gak habis pikir apakah mereka tidak mengurus keluarga mereka di rumah teman-teman ya. Apa mereka gak punya suami, anak yang harus mereka perhatikan juga ya. Karena hidup ini harus balance teman-teman. Hidup ini harus seimbang. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bermanfaat dulu dalam keluarga. Bagaimana kita mau memperjuangkan orang lain tapi keluarga kita tidak mampu kita perjuangkan. Saya tuh gak habis pikir pada orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan sesuatu lah teman-teman. Tapi lewat yang terpancar sama yang mereka lakukan itu seperti, wah, apa mereka ini gak punya keluarga apa? Biarkan kami hidup di jalan. Bang, bukan itu maksudnya. Ya aku tahu. Mereka mau turun ke jalan untuk demo, itu maksudnya. Tapi ya kembali lagi nggak habis pikir ya teman-teman ya. Keluarga mereka siapa yang urus ya? Tapi nggak tahu hidup mereka juga ya, nggak usah kita pusing ya teman-teman ya. Cuma jadi pertanyaan saja teman-teman ya. itu harapan mama. Hanya itu suara mama. Saya Pak terus di jalan. Nah, lihat. Izinkan kami Pak terus di jalan. Izinkan kami terus di jalan. Terus bersuara. Hanya itu harapan mama. Kalian masih ingat nggak teman-teman film Ali Topan Anak Jalanan? Itu suara mama. Saya minta kepada Pak Prabowo. Oke Pak, terima kasih. Saya mohon Bapak menanggapin podcast emak-emak saat ini. Tolong ditangkap Jokowi sampai. Mereka minta Pak Prabowo menanggapi podcast emak-emak ini. Bu, saya mau kasih tahu ya Bu. Itu junjungan kalian, Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Itu sudah dari tahun lalu itu teriak-teriak minta Pak Prabowo untuk menanggapi. Minta Pak Prabowo untuk setidaknya berkomentar tentang kasus mereka. Meminta Pak Prabowo membela lah mereka. Mereka udah keluar-keluar dari lama tapi nggak ditanggapi Bu. Malahan Pak Prabowo hanya menyinggung dalam sebuah kesempatan. Pak Prabowo bilang, apa ijazah tanya-tanya ya, jangan-jangan ijazah saya juga ditanya.
Ya, Bu, Roy Suryo, Tifa, dan Rismon saja orang yang hari ini sangat menjadi pusat perhatian di media mainstream, di sosial media, di YouTube, TikTok, dan sebagainya. Itu udah lama teriak-teriak untuk Pak Prabowo menanggapi mereka. Sampai datang memberikan buku ke kediaman Pak Prabowo. Tapi gak ditanggapi, Bu, sampai sekarang. Ibu mau Pak Prabowo menanggapi podcast Ibu. Gimana ini? Sampai ke akar-akarnya dengan Apa ini? Sampai ke akar-akar apa ini? oligarki gitu ya, ditangkap pasti aman Pak Prabowo sampai 26. Begitu aja Pak, ya. Jangan kami dijerat dengan KUHP. Tuh, Ibu yang kedua tadi saya kurang mengerti apa yang disampaikan. Ulang Tolong deh. ditangkap Jokowi. Oh, tolong ditangkap Jokowi katanya. Oke, next. Sampai ke akar-akarnya dengan oligarki. Mohon maaf, Bu, ya. Kalau nervous di depan kamera, mending gak usah ngomong, Bu. Bang, gak apa-apa, itu kan haknya Ibu. Ya gak apa-apa juga, saya kan hanya memberikan saran, kritik dan masukan. Itu kan hal yang baik. Daripada ngomong terbata-bata dan susah untuk dipahami oleh kami. Ya. Malah captionnya ada yang tulis lagi, jompo milenial pengikut King Anies, katanya makin hari makin jadi. Ini diposting teman-teman ya. Lihat dah. Ya, ditangkap pasti aman Pak Prabowo sampai 26. Begitu aja Pak, ya. Jangan kau pancing-pancing aku nggak bakalan ketawa. Ya, next teman-teman ya. Ada-ada aja ya editan para netizen teman-teman ya. Waktu itu kan reformulasi. Nah, ini dia junjungannya. Gak apa-apa. Gagasan paling heboh di atas batu dipasangin karpet lalu diaspal. Gagasan kelas dunia katanya. Rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Saya nggak ketawa soal gagasannya Anies teman-teman, tapi saya ketawa dengan suara ketawa itu loh. Ada komen teman-teman ya. Nanti di masjid pasang dulu karpet baru pasang keramik. Pak Anies emang cerdas, emang Anies paling jenius cerdas. Profesor aja nggak ada kepikiran apalagi Kementerian Pekerjaan Umum. Salut saya sama Pak Anies. Mudah-mudahan ya Allah Anies jadi Presiden RI 1. Wis. Cuma Anies di dunia yang memiliki prestasi. Itu pujian atau satir itu, Pak? Begini kok bilangnya orang cerdas pilih Anies. Aduh. Nanti di komen-komen ini nanti mereka katakan itu komen-komen para termul itu. Next. Refli Harun koyok ngajak gelut. Refli Harun itu komisaris pecatan. Apa ini? Seru coba kita. Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan untuk di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, baik. Sebesar Menghina Apa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik, bahwa tahan. Anda penasihat Saya Kapolri. penasihat Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Fungsi kasih saya adalah menyerahkan pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, video-video Anda Anda. adalah provokator. Pak Refli boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya boleh minta menuduh Anda pendapat kok. dari Ya, Pak Firman. tuduh Oke, apa? kita tahan Anda dulu. mau nuduh apa saya? provokator. Kita tahan dulu, Membohongi Bang rakyat. Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan Anda. anggota negara membohongi Anda rakyat pasal memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus. penasihat Anda ahli Kapolri. memalukan sebagai pakar. Anda memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firman. Polri Bapak, di bawah apa Anda pendapat memalukan. Iya, kalau menurut kami Pak Arianto, Refli Harun itu berharap semua orang harus mendukung mereka. Ya. Jadi siapapun
yang memiliki pandangan dalam pemahaman yang rasional terkait dengan apa yang dilakukan oleh RRT ini adalah sesuatu yang salah, adalah sesuatu yang benar-benar dipaksakan, sesuatu yang seperti ada motif lain di balik setiap tuduhan dan fitnah kepada Pak Jokowi. Kalau ada seseorang, entah itu penasihat Kapolri, entah itu siapa kayak para menteri atau siapapun yang memiliki pandangan tersendiri, ya, yang sehingga memberikan pendapat, pandangan, asumsi bahwa yang dilakukan oleh RRT ini adalah sesuatu yang melanggar hukum, itu tidak boleh di mata mereka. Itu adalah sesuatu aib di mata Refli Harun dan teman-teman yang ada dalam satu kolamnya. Jadi siapapun yang berbeda paham dengan mereka, ya pasti mereka katakan termul. Gitu Pak. Jadi hanya boleh, ya, hanya boleh ada profesor-profesor, ada mantan Menko Polhukam, ada mantan mantan kepolisian, mantan jenderal yang boleh, ya, yang mendukung mereka kan. Ada kan yang mendukung mereka. Jadi hanya mereka saja yang boleh didukung. Tapi nggak boleh ada penasihat Kapolri mantan jenderal atau masyarakat itu nggak boleh mendukung Pak Jokowi, nggak boleh memberikan pandangan, ya, karena demokrasi hanya versi mereka saja. Seperti yang dikatakan oleh Bang Agri Fanani dalam debat di acara Head to Head CNN. Debat seperti apa yang kalian maksudkan? Debat lagi. Demokrasi seperti apa yang kalian maksudkan? Demokrasi versi mereka. Hanya mereka yang boleh menuduh orang. Hanya mereka yang boleh mencaci maki orang, menyerang fisik, merendahkan orang, menginjak harkat martabat orang, mencemarkan nama baik orang. Hanya mereka yang boleh. Di saat ada orang lain yang melakukan hal sebaliknya, seperti apa yang mereka lakukan, mereka laporkan, mereka baper, mereka marah, mereka ngamuk segala macam. Itulah yang terjadi. Demokrasi seperti apa yang mereka maksud. Jadi Pak Arianto, ya, Anda sebenarnya tidak boleh memiliki pandangan untuk membela Jokowi. Karena menurut Refli Harun itu tidak independen, itu tidak netral. Ya, saya pikir dalam kasus ini tidak ada orang yang bisa berdiri di tengah-tengah, teman-teman. Ya, sekalipun orang kalau misalnya dia independen, berdiri di tengah-tengah, dia pasti akan melihat apa yang dilakukan oleh RRT ini adalah sesuatu yang sudah kelewat batas. Ya, hanya boleh ada misalnya Pak Mahfud MD memberikan pendapat yang beberapa kali dalam kesempatan itu membela RRT, ya, itu mendukung. Banyak juga pakar-pakar, Rocky Gerung, banyak juga profesor-profesor yang membela RRT kan. Wajar dong kalau ada misalnya penasihat Kapolri. Bukan soal statusnya, bukan soal jabatannya, tapi ini soal idealisnya, soal pemikiran, pemahaman, pandangannya. Nggak salah dong ketika dia melihat sesuatu dan dia menemukan adanya sebuah kebenaran menurut yang dia yakini, dan kemudian dia memberikan dukungan pada Pak Jokowi, bukan berarti dia serta-merta menjadi penasehatnya Pak Jokowi. Gimana teman-teman ya? Next malas lihat Refli Harun. Ada berkas perkara yang sudah Terbaru, berkas perkara RRT siap dilimpahkan kembali ke Kejaksaan setelah beberapa hari lalu P19. Oke. kami limpahkan kepada Kejaksaan. Saat ini dikembalikan kepada kami untuk dilakukan penambahan beberapa keterangan, baik itu kepada ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan, kemudian kepada UGM, dan kepada beberapa ahli dan saksi yang diajukan oleh para tersangka. Kami diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada para saksi tersebut. Apakah ini artinya akan memeriksa ulang para saksi tersebut ataukah hanya penambahan pemberkasan, Pak Iman? Sifatnya hanya penambahan untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saja.
Hanya sedikit insya Allah, Mbak. Baik, berapa lama ataupun waktu yang ditargetkan untuk diselesaikan, untuk dikembalikan kembali berkas ini ke Kejaksaan, Pak Iman? Tentunya dalam hal pemenuhan kelengkapan ini kami berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Segera setelah berkas perkara ini lengkap, kami akan kembalikan lagi, kami akan kirimkan kembali berkas perkara yang sudah kami lengkapi. Lantas untuk kekurangan dari berkas tersebut, apakah ini sifatnya formil ataupun material, ataukah ada substansi yang kurang dari pemberkasan tersebut, Pak Iman? Yang diminta sifatnya hanya penguatan saja, penguatan atas beberapa poin pertanyaan, substansi dari permasalahan yang sedang dilakukan penyidikan. Namun tidak terlalu banyak. Kami saat ini sudah running dalam hal pemenuhan berkas perkara tersebut. Artinya langkah-langkah konkret apa ya? saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Iman? Beberapa saksi yang perlu dilakukan pemeriksaan atau berita acara tambahan sudah kami lakukan. Kemudian juga ada beberapa saksi adecat yang dimohonkan oleh para tersangka. Kami juga sudah lakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Begitupun juga ahli yang diajukan oleh para tersangka juga kami sudah lakukan berita acara pemeriksaan terhadap para ahli dan saksi adecat tersebut. Artinya sudah siap untuk dikembalikan kembali untuk berkas perkara ini dilanjutkan ke Kejaksaan? Insya Allah kami segera berkas, kemudian kami kirimkan kembali ke Kejaksaan. Terhadap berkas perkara yang sudah kami... Wah, ya. Segera dikirimkan kembali. Seru nih untuk sama-sama menyaksikan kelanjutannya, teman-teman. Next. Mereka anggap dia... Kenapa mereka lagi? Podcast emak-emak, kata mereka tadi ya. Maha benar Anies dengan segala pendukungnya. Walau jelek tunggu nggak boleh ya. Tapi ibu selalu dinantikan kehadirannya. Gajah, tahu nggak kalau gajah dimasukin semut satu di kupingnya akan mati dia kalau semut itu membusuk di otaknya. Ingat, gajah itu nggak selamanya berdiri tegak, nggak selamanya hebat. Kau diam, kau pura-pura diam, azab yang akan kau terima nanti. Ingat, azab doa orang terzolim. Kayak film Indosiar aja, Bu. Dikit-dikit ngomong azab, dikit-dikit ngomong azab. Ya, hati-hati, Bu. Jangan dikit-dikit ngomong azab. Nanti itu malah menghampirimu, Bu. Semoga jangan ya, teman-teman ya. Kita mendoakan semua orang ya, tidak memilih orang yang kita dukung atau tidak. Semua orang biar saja itu semua orang diberkati. Jangan kita mendoakan orang lain kena azab. Jangan kita mendoakan orang lain untuk kena kutuk. Tapi mau dia itu teman kita, mau musuh kita, doakanlah yang terbaik. Berkatilah hidup mereka, teman-teman. Amin, saudara. Amin. Hey. Ini itu makbul. Kami tidak mendoakan, Pak. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, pasti orang-orang yang terzolimi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin itu adalah ketentuan Allah, kun fayakun. Satu jengkal pun tanah yang bukan miliknya diambil, itu dimasukkan ke dalam perut bumi, Pak. Dihantam oleh perut bumi. Kami adalah Garuda, bukan naga. Ingat Pak Prabowo, lambang Indonesia itu Garuda, bukan naga. Mereka Kayaknya jadi quote mereka gitu, teman-teman. Kami Garuda, bukan naga. Lantas ada netizen yang bilang, kalian cacing. Ya, kami Garuda, bukan naga. Betul, kita Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Tahu nggak, Bu? Pancasila itu yang kelompok yang sudah dilarang itu mau diganti Pancasila itu, Bu. Tahu nggak, Bu? Mereka mau ganti dengan hukum mereka, Bu. Makanya Pak Jokowi berjasa dengan menjadikan ormas itu ormas terlarang, Bu.
ya. Mereka anggap dia gajah. Wih, Tahu nggak kalau gajah dimasukin semut? wih, nggak boleh membandingkan seperti ini. Tidak boleh. Ini adminnya tulis PSI bening-bening. Ini partai apa ya? Nggak boleh banding-bandingkan seperti ini. Wajarlah, PSI itu ya partai anak muda, isinya anak muda, ya milenial, bening-bening. Tapi ini ya maklumi saja teman-teman ya. Jangan menghina fisik dan membanding-bandingkan fisik. Ya, jangan ya. Nggak boleh ya seperti itu ya. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Setelah Bapak Bim Bim Sleng sowan ke rumah Pak Jokowi, warga Jambi dan kemarin Sleng meluncurkan sebuah single Republik Fufu Fafa, ciptaan Abdi, mungkin Abdi yang ciptakan. Tapi kini, apakah Bim Bim dan Abdi sudah pecah kongsi? Sehingga Bim Bim sowan ke rumah Pak Jokowi? Saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, kita saksikan. pulang dari Jambi, selesai dalam tahun itu juga. Jalannya udah bagus, dicor. Ceritanya jadi waktu Presiden Jokowi ke sana jalannya rusak. Ya, Setelah Pak rusak. Presiden Jokowi pulang, akhirnya dibangun bagus. Siap. Sudah tuh ada lagi yang setahu saya Manyu Lincir ya. Ya Bayung Lincir. Bayung Lincir. Oh, itu tahu. Nah, Oh, sampai ke Bukit Tinggi. Dan nggak ada. Semua atas ditinggal dulu. Nanti ada fotonya, ada yang foto. oh boleh langsung. Ini Bim Bim atau cuma mirip doang teman-teman? Saya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Kalian komenlah di kolom komentar kalau itu Bim Bim atau bukan ya. Silahkan teman-teman. Jangan lupa kami Garuda bukan naga. Silahkan tinggalkan kolom komentar saya. Pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.